Ana Muawana, sosok politisi senior perempuan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Apabila kita mendengar namanya, pasti kita akan berpikir bahwa politisi senior perempuan ini yang aktif di Pansus Senturi, menjadi ketua RU Kepabeanan dan Cukai, dan aktif juga di Komisi 11. Assalamualaikum Mbak, Mas. Halo, saya Ratna dari Perempuan Parlemen. Halo, dengan Mas siapa? Mas Torik ya. Ini staf Bu Ana Muawana. Oh iya, saya mau ketemu. Ada beliau. Oh, saya langsung masuk ke ruangan. Makasih banyak ya. Halo Ibu Ana. Mbak Ratna. Iya betul. Yang tadi staf saya sudah informasikan sih akan datang. Iya, saya mau datang mendadak ini, nggak apa-apa ya Bu ya. Kita bincang-bincang mengenai perempuan langsung di situ. Baik. Ayo Bu. Ibu Ana Muawana, saya mungkin sedikit mengganggu waktu Ibu karena Ibu sibuk dengan rapat, tapi sengaja saya mencari waktu karena Ibu itu satu sosok politisi perempuan yang saya penasaran sekali dengan profil Ibu Ana Muawana. Karena dari awal Ibu sangat aktif di DPR RI. Apa yang membuat Ibu tertarik di bidang politik? Ya, politik itu kan keperpihakan dan kebijakan. Nah, sebenarnya saya sudah senang politik di saat saya SMP, SMA itu udah senang organisasi. Nah, waktu itu mungkin ya situasi belum memungkinkan untuk terjun politik karena waktu itu kan sebelum ada reformasi kan hanya mengenal 3 partai politik kan. Pasca reformasi ya itulah saya lebih interest lagi untuk langsung terjun pada politik praktis. Pada saat itu apa yang Ibu lakukan? Masih muda itu pada saat itu. Wah, Bisa terjun dan jatuh cinta dengan politik lah intinya. Dibilang muda juga enggak ya. Waktu itu saya sudah punya putra 3 loh. Oh, berpolitik itu setelah memiliki putra 3? Iya, maksudnya politik praktis ya. Yes. Saya tahun 2002 udah aktif di Partai Kebangkitan Bangsa. Waktu itu saya bersama Bapak Marzuki Usman itu di Partai Kebangkitan Bangsa di DPW DKI. Kemudian waktu itu saya dicalonkan di daerah tanah kelahiran saya, di daerah Tuban dan Bojonegoro, Lamongan, Gresik. Waktu itu Dapil 9 Jawa Timur namanya ya. Usia saya ya 33 gitu sudah mulai. Ada juga lebih muda lagi dari saya juga ada gitu. Jadi senang aja waktu itu di politik waktu itu, tapi saya sudah punya putri 3 waktu itu. Kemudian apa yang Ibu lakukan selama ini di DPR RI? Salah satunya yang saya sebenarnya jatuh cinta sama Ibu itu pada saat Ibu terlihat sangat aktif dan vokal di Pansus Senturi pada saat itu, Pansus Senturi. Kemudian saya jadi mengikuti karir Ibu juga aktif di Komisi 11, kerap kali melakukan interupsi juga, bertanya aktif sebagai anggota DPR yang aktif. Perempuan itu sangat jarang di politik soalnya Ibu. Apa yang membuat Ibu sangat aktif di DPR RI itu, benar-benar melakukan amanah masyarakat? Ya sebenarnya kan memang itu tugas kita ya, namanya parlemen, parle. Kalau kita nggak suka bicara ya kita jadi peneliti aja, researcher gitu kan. Datang duduk diam kan gitu juga. Itu satu, karena tapi itu sungguhpun kita menyampaikan pendapat, kita tidak lepas dari konteks kan, karena kita sungguhpun kita membahas anggaran, contohnya kita sudah regulasinya sejauh mana DPR punya kewenangan untuk membahas anggaran bersama pemerintah. Misal di bidang legislasi, di kita membuat undang-undang, kita juga sudah ada regulasinya, DPR bersama pemerintah, dan ada itu istilahnya tata cara koridor yang kita ikuti. Di bidang pengawasan begitu juga. Jadi sudah ada pakemnya di mana kita melakukan kinerja DPR itu. Wabil khusus seperti di dapil daerah pemilihan seperti apa ya, kita sudah ada pakemnya. Yang penting adalah begini. Kalau kita ke dapil itu biasanya kita sudah menyiapkan
kita akan kunjungan ke kelompok masyarakat mana ini, akademisi, kelompok nelayan, petani, guru dan lain-lain sebagainya. Jadi itu sudah ada semua. Nah, termasuk kita tidak berhenti kepada pakem-pakem itu, tapi kita bagaimana mengembangkan, kemudian kita mengeksersis sehingga lebih memperkaya kita dalam melakukan pembahasan dan pemahaman tersebut. Mari kita hadapi itu. Narkoba merusak sistem saraf, pembuluh darah, dan fisik mental, emosional kita. Siapapun yang menggunakannya Kecanduan akan mulai kapan saja. dan di mana saja bahkan kematian ada di depan mata kita. Sangat mudah masuk kembali ke dalam pikiran kita. Untuk kalian, Jauhi narkoba. Anda ingin tahu AKD? Apa itu AKD? Saksikan Mengenal Alat Kelengkapan Dewan atau AKD hanya di TVR Parlemen. Jadi sibuk di komisi juga tetap tidak melupakan daerah pemilihannya, tapi juga tidak melupakan keluarga. Itu bagaimana membagi waktu? Ya. Karena perempuan itu kan memang multitasking, tapi ibu bisa membagi waktu itu gimana? Pertama ya support keluarga pasti ya. Memang ada istilah kalau para kaum pria kalau sudah satu fokus dia tidak akan bisa kontak tadi bagaimana bibi masak apa, anak-anak sudah pulang belum, itu jarang sekali. Bukan berarti perempuan tuh mau superhero, enggak juga, tapi kalau perempuan dengan hati nurani seorang ibu pasti gini, jam 5 anak saya sudah waktunya pulang nih, gitu kan, telepon ke rumah, itu di sela-sela rapat itu masih kepikiran. dengan sendirinya udah pasti telepon, anak-anak sudah pulang belum, udah gitu. Terus Ustadi sudah makan belum, contohnya waktu masih kecil. Pas sekarang anak sudah besar-besar, saya paling saya kontak si A, anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga gitu. Terus kalau saya pulang malam misal gimana homeworknya udah dikerjain belum, udah coba aku mau lihat seperti apa. Oh jadi tetap dicek? Tetap lihat. Terus catatan anak-anak sekolah harus ditulis dalam bukunya itu tanggal berapa mereka tadi itu belajar. Jadi di saat saya mengecek ini pelajaran tanggal berapa, saya bisa mengecek itu. Dan kemudian saya juga sering komunikasi dengan gurunya saya datang ke gurunya konsultasi, saya kasih nomor email saya, nomor handphone saya, semuanya lengkap. Jadi dimanapun saya berada, mereka juga bisa menginfo tentang perkembangan anak saya. Itu yang masih SMA ya. Kalau saya kuliah sih udah nggak seperti itu lagi. Tapi ini kan saya lakukan semenjak tahun 2004. Waktu itu anak saya masih SMP, SD dan TK contohnya gitu. Jadi saya komunikasi sama gurunya itu sangat biasa. Saya tanya gimana perkembangan anak saya di sekolahan, atau mungkin gurunya cuma manggil saya misal di saat ada masalah untuk dikonsultasikan gitu. Itu saya pikir kalau bapak sudah di kantor tidak kontrolan di rumah barangkali ya, bukan berarti kebanyakannya. Bukan berarti kita adalah superwoman, bukan. Tapi itu dengan sendirinya refleks seorang ibu gitu. Kemudian masalah di dapil, tentunya di dapil itu kan ada porsinya kan. Betul. Misal 1 tahun kita 5 kali, ada berapa kali, termasuk hal-hal lain. Kadang-kadang ada kunjungan yang mendadak sifatnya, mungkin tiba-tiba ada misal pengurus partai ataupun konstituen yang perlu bantuan, atau mungkin ada perhelatan di dapil, kita turun ke sana gitu dan sebagainya. Itu di samping itu kalau kita reses kan kita juga turun kan. Itu ya tadi itu saya katakan kelompok-kelompok masyarakat mana yang saya kunjungin. Misal besok saya akan ketemu para peternak sapi misal contohnya, saya akan datang ke mereka, gimana tentang harganya, gimana tentang istilahnya itu bibitnya bagus nggak, dan hal-hal lain lah pada pengawasan. Di daerah pemilihan ibu sendiri apa yang menjadi atensi dari masyarakat untuk ibu bisa menyampaikan di DPR RI itu?
Ibu bisa mensuarakan apa yang jadi atensi di masyarakat Jawa Eh, Timur? pertama masalah ini sekolah-sekolah agama yang misal yang swasta, contohnya kelompok bermain, kemudian TPQ, kemudian PAUD, itu concern saya sekali karena memang itu juga waktu itu kan sudah di launchingkan oleh pemerintah zaman Pak SBY adanya PAUD itu kan. Nah, saya selalu itu kunjungan ke PAUD, kadang-kadang kalau program-program ke PAUD karena itu adalah membentuk embrio karakter anak-anak itu dari TPQ, TPA, TK, PAUD, misal SD dan sebagainya. Saya senang itu bergaul sama ibu-ibu itu. Kemudian kami melakukan apa sarana-prasarananya yang apa yang bisa kita bantu. Itu satu. Kedua mungkin masalah para petani ya. Karena itu bahan pokok ya. Jadi saya suka kalau musim tanam saya di perjalanan tiba-tiba kalau ketemu orang panen, saya turun dari mobil. Masih banyak persawahan di sana. Banyak dong, daerah sawah, daerah kampung kan, Bojonegoro Tuban. Jadi saya turun, saya tanya, "Pak, panen ya, Pak?" "Oh, nggih, Bu," gitu. "Pinten hektar, Pak?" 2 hektar. "Berat pinten, Pak, 1 hektare?" Jadi pakai bahasa Jawa nggih. Pikantuk 7 ton, Bu. Udah. Terus seru kan. Jadi merakyat ya. Ya, benar-benar kalau saya bawa brand ya. makanan, "Pak, mau nggak ada biskuit nih?" "Mau," gitu. Jadi senang aja saya. Banyak foto-foto saya. Karena mereka juga, "Oh, ini Bu Ana yang DPR itu ya." "Iya." "Minta foto dong, Bu." Minta foto. Dia naik ke atas itu tuh apa penggilingan penggilingan padi itu. Dia di atas saya gitu. Lucu, jadi seru kan. Itu nggak masalah buat ibu. Nggak masalah, seneng banget. Dan itu merasa hidup saya lebih berarti di saat saya bisa berinteraksi dengan petani, kemudian kita bercanda. Itu seneng banget saya. Saya itu rasanya lahir kembali masa Concern kecil dengan saya. masyarakat marginal dan concern dengan pendidikan anak. Pendidikan anak ya. Ini sangat penting banget karena memang sekarang ini kekerasan seksual makin banyak. Nah, Ibu. termasuk gini. Itu, Ibu. Kalau sama ibu-ibu, saya biasanya bilang begini, "Bu, beda ya dengan zaman kita dulu sekolah ya. Dulu sekolah kan Pak, Bu, berangkat sekolah ya. Kita aja assalamualaikum, selesai. Pulang, selesai. Sekarang itu kan kalau nggak pulang, nggak datang terlambat, kita juga udah was-was gitu karena kekerasan seksual sekarang sangat luar biasa, sehingga memang kerja ekstra ibu-ibu itu juga dituntut, yang di luar harus tetap kontrol putra-putrinya yang ada di rumah gitu. Masukan dari Ibu Ana sendiri sebagai seorang ibu, Iya. selain politisi, ibu Iya. juga seorang perempuan dan seorang ibu. Saya minta jangan, kadang sekarang kan zaman teknologi sudah canggih ya. Orang tua jangan membiarkan anak-anaknya membuka Android sembarangan yang belum cukup umur. Kemudian sekali-sekali mengetes tentang isinya apa saja handphonenya gitu. Perkembangan teknologi itu penting, Tetap tapi harus kontrol. Di bawah umur tuh tetap harus dikontrol. Sungguh pun di atas umur pun juga tetap harus dikontrol. Kan banyak juga kadang udah 18 tahun bilang, "Mah, Bu, saya mau pergi ke sini." Rupanya banyak kejadian mereka sama temennya, pengaruh lingkungan, kemudian melakukan kejahatan seksual, kejahatan narkoba dan sebagainya. Itu kan orang tua kadang belum begitu aware terhadap anaknya, perkembangan anaknya dan perkembangan zaman dan teknologinya gitu. Ibu, 2 pertanyaan terakhir dari saya di sela-sela kesibukan Ibu nih. Yang satu adalah saat ini Ibu sedang membahas apa yang paling penting yang saat ini sedang dikonsentrasikan oleh Komisi 11 Sekarang ini saat ini adalah pemerintah punya agenda 2. Satu APBN perubahan 2016, PBNP 2016. kemudian RAPBN 2017 yang dibarengi dengan rancangan undang-undang tax amnesty. Oh, itu ya Banyak, betul, benar-benar betul berat. Materinya berat. Undang-undang tax amnesty itu kita itu apa kejar. saja masukan-masukan dari Ibu atau dari Tax amnesty itu kan lebih kepada banyak wajib pajak yang belum mendeklarasikan hartanya, sehingga nanti pemerintah memberikan istilahnya stimulus pengampunan terhadap itu, sehingga ada pengecualian tapi sepanjang mereka misal membayar pajak itu. Jadi namanya juga pengampunan pajak. Itu lagi konsentrasi dalam waktu hampir 3 minggu ini kita maraton itu terus kita rapat. kemudian APBNP ada pengurangan anggaran atau apa dari pemerintah, Bu? Ya itu kan karena mungkin berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk APBN. Jadi saya pikir untuk pengurangan itu hal yang wajar saja. Toh banyak juga kementerian lain kadang-kadang nggak menyerap anggaran, dikembalikan ke Kementerian Keuangan kan. Iya. Banyak nggak menyerap anggaran, nggak terserap gitu. Saya pikir pengurangan penambahan anggaran itu hal yang wajar saja. Yang penting benar-benar dilakukan untuk masyarakat. Iya, mungkin tidak terserap Selain karena untuk memang pegawai. tidak mungkin karena waktu atau faktor teknis lainnya. Nah kemudian kalau ada anggaran dikurangin ya mungkin karena ada alokasi anggaran yang lebih prioritas lagi dialihkan, itu nggak ada masalah sih menurut saya. Mari kita
hadapi itu. Narkoba merusak sistem saraf, pembuluh darah, dan fisik mental. emosional kita. Siapapun yang menggunakannya Kecanduan, Akan mulai kapan saja. dan di mana saja bahkan kematian ada di ada di depan mata kita. Sangat mudah. sangat mudah masuk kembali ke dalam pikiran kita. Untuk kalian, Untuk kalian Jauhi narkoba. Anda ingin tahu AKD? Apa itu AKD? Saksikan Mengenal Alat Kelengkapan Dewan atau AKD hanya di TVR Parlemen. Yang terakhir, sebenarnya bukan pertanyaan sih. Apa pesan-pesan dari Ibu untuk perempuan Indonesia, baik generasi muda maupun ibu-ibu, untuk mendidik anak, kemudian untuk tetap berkarya, meskipun dirinya adalah seorang ibu bagi anak? Ya, saya pikir seorang jadi ibu rumah tangga itu bukan hal yang gampang juga. Itu juga kerjaan yang melelahkan dan capek juga ya. Tapi ibu-ibu juga dituntut untuk lebih mandiri. Ini kan sebagai pilar keluarga. Kalau ada apa-apa, misal di suami, kita juga masih bisa membackup dari segi hal-hal lainnya. Namun demikian, melalui seorang ibu, jangan lupa juga kita tetap mengawasi dan mendidik anaknya. Misal ngajarin ngaji kalau di rumah, misal sholat jamaah bareng dan sebagainya, itu saya pikir tetap kita lakukan. Sungguh pun kita nggak harus gini, fleksibel aja lah. Tapi ada ruang-ruang yang kita isi sehingga ada harmonisasi tugas, kewajiban kita sebagai tugas kewajiban, termasuk sebagai ibu, sebagai istri, sebagai bagian perempuan yang berkarir harus kombinasi. Teamwork ya, satu keluarga. Iya, Satu keluarga tetap teamwork ya. Teamwork, ya dong. 3 putra putri. Pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga perempuan, dan itu supporting saya terus tuh, mensupport saya terus. Itu yang buat Ibu berenergi terus Oh iya, di DPR ya. Iya dong. Kalau kadang gini, saking sibuknya ya. Kok mama tumben ini hari ini nggak keluar kota? Itu saking mandirinya dan dia lihat ibunya sibuk, ya udah dia kayak mengikhlaskan ya buat masyarakat ya. Nggak tetap kita kontrol lah, tetap aja lah. Kan aku juga tahu perkembangan anak saya juga tahu kan. Cuman tiba-tiba mereka pulang sekolah siang, jam saya berangkat siang. Loh mama kok tuh bang nggak berangkat kerja pagi, ya sidangnya siang gitu. Atau lagi reses gitu misal gitu ya. Biasa anak-anak sudah terbiasa dengan itu karena beberapa keaktifan kegiatan lah. Dia tahu ibunya aktif dan aktif di hal baik dan positif untuk masyarakat. Amin. Terima kasih untuk Ya wawancaranya sama-sama Ibu Ana Mbak Maulana. Ratna. Demikian Perempuan Parlemen kali ini. Saya Ratna Apsari dengan Ibu Anak aja panggilnya lebih gampang. Ana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Perempuan Parlemen berikutnya.